warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama. Saya salah satu dosen di STEJ Abdul Rauf Aceh Singkil yang mengajar di jurusan Tarbiyah. Hari ini saya mengambil video pembelajaran untuk tugas PKDT 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehingga bisa kemudian pada hari ini berapa orang yang tidak hadir? Nanti Ibu Arsana jadi siapa ya? Ya Bu. Oke. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat tentang apa? Ada yang ingat? Apa yang memahami tentang harapannya yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya menyajikan materi sebagai pengantar. Terus guru menunjukkan memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Oke, ada lagi yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ada picture, ada lagi apa lagi ada? Tentang apa? Ada metode match. Apa itu? Jadi itu metodenya itu metode pembelajaran yang mengajak siswa mencari pasangan atau jawaban dari suatu pertanyaan. Jadi contohnya itu biasanya menggunakan kartu, ada satu kartu soal dan satu kartu jawaban. Jadi mereka mencari pasangan jawabannya. Oke, ada lagi yang masih ingat? Ada berapa model sebenarnya? Ada satu lagi kalau nggak salah model example ya. Example dari example. Siapa yang masih ingat? Example Di papan atau ditayangkan melalui HP atau info tersebut, guru memberi unjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Oke, betul ya. Semua yang dijelaskan tadi itu semuanya sudah benar bahwa ketika kita menggunakan model pembelajaran example dan non-example itu kita seorang guru itu harus memberikan suatu contoh pada siswa seperti itu. Kalau kita menggunakan model itu, kalau misalnya kalian membuat slide gitu ya, ada contohnya kalian di situ. Jadi di situ siswanya menganalisis apa masalah yang terjadi. Boleh membuat dalam bentuk kertas apa namanya itu? Kertas pasangan Bu. Seperti itu. Boleh kita tempelkan di dinding. Misalkan ada sekolah nih kan, tidak ada infografisnya, boleh kita menggunakan kertas apa aja? Yang besar itu apa namanya? Kertas karton. Jadi boleh kita tempelkan di situ, kemudian kita tempelkan di dinding. Sambil kita tempelkan, langsung kita suruh anak-anak menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Itu namanya menggunakan picture or picture. Kemudian seperti ini kan contohnya, boleh seperti ini. Anak-anak coba lihat gambar tersebut. Yang pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa. Jadi mereka disuruh untuk menganalisis. Kemudian ada namanya jigsaw. Ada yang tahu jigsaw itu seperti apa? Saya metode jigsaw itu dia model pembelajaran yang mendirikan dari kelompok. Nah, terus setiap kelompok itu dia bertanggung jawab atas pemahamannya. Nah, nanti setelah dia udah paham, dia bertugas untuk menyampaikan pemahamannya ke kelompok yang lain. Betul ya, kalau jigsaw itu bergantian. Itu. Pembelajaran itu merupakan salah satu variasi model collaborative learning. Artinya belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi. Dari pertemuan itu semuanya memberikan evaluasi. Guru itu memberikan evaluasi apa materi hari ini. Oke, lanjut. Seperti ini ya model jigsaw tadi, boleh dilihat contohnya. Misalnya di kelompok E ada kelompok E, ada kelompok C, seperti itu. Jadi mereka saling memberikan informasi ya. Teknik untuk mengorganisasi informasi visual dengan cara menggunakan ide, konsep dan kata-kata dan gambar.
Manajemen ini digunakan untuk merangkum bacaan, membantu pembelajaran, memecahkan suatu masalah, memfasilitasi pemikiran yang kreatif. Betul ya, yang dikatakan oleh Azari tadi, kalau misalnya itu peta konsep itu maksudnya itu membentuk hierarki atau membentuk satu kelompok dengan mengumpulkan elemen-elemen lainnya. Kemudian dengan merampaikan peta-peta yang disusun sehingga makin dapat digunakan untuk membentuk visualisasi, mendesain, mencatat sebuah permasalahan. Nah, bagaimana langkah-langkah mapping itu? Seperti itu, peta konsep ada di sebelah langkahnya, ada berapa langkah di situ? Jadi tersusun terkonsep semua apa yang kita ajarkan seperti itu. Walaupun nanti ada memang di RPP ya, ada bahan ajarnya, tapi tujuan pembelajaran itu harus kita sampaikan pada awal pembelajaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, kapan metode atau model jigsaw atau metode-metode yang dijelaskan tadi digunakan seperti itu? Ada yang mau jawab? Kapan kita gunakan semua metode yang Ibu jelaskan tadi? Semua model, ada model jigsaw, ada model mapping, ada model example. Kapan kita gunakan itu? Ada yang bisa jawab? Jarak bisa? Kalau bertanya kapan saja boleh, ya. Tergantung materi apa yang kita sampaikan pada hari itu. Misalkan materi tentang sholat gitu ya. Kita cari model apa? Oh, model ini cocok nggak saya gunakan? Model jigsaw cocok nggak? Kemudian kita harus sesuaikan dengan alokasi waktunya. Kalau misal alokasi waktunya kalau di SMP berapa menit? 45 menit. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, minggu lalu yang tampil kelompok 3 ya. Hari ini kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap pertanyaannya. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sebagai kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul model-model pembelajaran aktif pada materi PAI yang akan dijelaskan oleh Pegani. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola yang dirancang dengan menggunakan pendekatan atau metode atau strategi pembelajaran yang lain disertai langkah-langkah dan perangkat pembelajaran lainnya. Model pembelajaran secara umum yang digunakan juga dapat digunakan sesuai dengan konsep dan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pemanfaatan model-model pembelajaran aktif mahasiswa. D. Ciri-ciri model pembelajaran. Pada umumnya, model-model pembelajaran yang baik dapat dicirikan sebagai berikut: memiliki prosedur dan yang sistematik. Hasil pembelajaran ditetapkan secara khusus. Penetapan lingkungan secara khusus, ukuran keberhasilan, interaksi dengan lingkungan. Model pembelajaran ini kurang baik digunakan dalam memberi informasi yang detail. Model ini juga kurang sesuai digunakan untuk penghafal isi pembelajaran dan mengingatkan kembali informasi yang diinginkan. 3. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif bertujuan menuntaskan materi pembelajaran
dengan cara siswa belajar dengan kelompok secara kooperatif. Kelompok yang dibentuk terdiri dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dalam kelas terdapat siswa yang berbeda ras, suku, budaya, jenis kelamin. Untuk itu, tiap kelompok diupayakan terdiri atas ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. Penghargaan atas keberhasilan pembelajaran lebih diutamakan daripada kerja kelompok pada perorangan. Kesimpulan, satu metode pembelajaran mungkin terdiri dari antara keduanya. Perbandingan antara metode dengan pendekatan metode pembelajaran adalah model pembelajaran sifat operasional. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Mahdi. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Nama saya Mahdi Manggar. Yang pertanyaannya, apa saja model pembelajaran yang paling sering digunakan dalam pelajaran PAI? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Biar dijawab, sekali jawab. Boleh satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kami tidak ada, misalnya nggak ada pertanyaan saran kritik, boleh? Ada yang mau memberikan saran kritikan terhadap kelompok 4? Baiklah, saya akan memberikan kritik untuk kelompok 4. Barangkali jika ingin mempresentasikan makalahnya, tidak hanya satu orang ini yang hanya berbicara, tetapi teman-teman bisa membagi slide itu untuk beberapa orang. Kan kalian ada 6 orang, berarti 8 ya, 8 orang, berarti kalian bagi beberapa slide itu ke orang-orang di satu kelompok itu, nggak satu orang aja yang bicara. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mahdi. Yang pertanyaannya apa saja metode yang metode yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI yaitu metode pembelajaran secara langsung seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen, dan yang lain sebagainya. Seperti kita saling berinteraksi satu sama lain agar diskusi kita ini lancar dan saling mengerti. Oke, Bagaimana Mahdi? Diterima. Itu ada yang mau menambahkan sedikit? Boleh ditambahkan jawabannya? Ada yang Biasanya kalau IPA itu kan kita nggak hanya teori ya, tapi kita pakai metode belajar praktek. Seperti di bab sholat kita harus mempraktekannya agar apa? Agar kita paham di gerakan-gerakan yang ada di dalam gerakan sholat atau gerakan wudhu. Kenapa kita harus memakai model-model pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi? Agar dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas tidak merasa bosan, agar memiliki variasi, karena setiap anak itu memiliki karakter. Dan disitulah kita menggunakan metode atau model pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Ibu tadi, agar tidak bosan dalam kelas, agar hidup kelasnya. Baiklah, itulah tadi presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 ya yang mempresentasikan tugas pada minggu yang sebelumnya dan ditampilkan pada hari ini tentang model pembelajaran. Sebelum kita tutup, ada yang mau refleksi pembelajaran hari ini? Ada Bu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyimpulkan tentang
akan disusun dengan menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang kerap sekali kita dengar itu nama lainnya seperti RPP. Bagi kawan yang sudah RPP pasti tahu, yang mengajar pasti kerap kali kita mendengar itu RPP. Itu salah satu model pembelajaran, ya kan? Model pembelajaran yang harus kita siapkan sebelum kita mengajarkan pembelajaran kepada anak didik kita. Dan kemudian ada 4 ciri model pembelajaran. Apa dia cirinya? Yaitu memiliki prosedur yang sistematik, ada hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, dan penetapan lingkungan, ada ukuran keberhasilan, dan yang terakhir itu ada interaksi dengan lingkungan. Itu tadi 4 ciri model pembelajaran. Dan kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu ada 3 seperti yang sudah kami jelaskan di makalah tadi. Mana-mana yang 3, yaitu ada pembelajaran yang langsung dan secara tidak langsung, dan kemudian ada pembelajaran kooperatif yang sudah kami jelaskan di makalah tadi. Itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dan saya serahkan kembali ke Ibu. Oke, terima kasih refleksinya. Sekarang ini mau yang ini. Ada lagi yang mau refleksikan? Mungkin saya sedikit mengulangi saja dari jawaban yang disampaikan oleh Ibu. Jadi di sini kan tentang model pembelajaran aktif kan. Jadi setiap proses belajar mengajar dibutuhkan yang namanya model pembelajaran. Kenapa? Karena dari model tadi menentukan hasil akhir dari proses belajar. Apa aktifnya dia, atau kapasitasnya, atau mungkin dari pemahaman siswa. Untuk kelompok selanjutnya kemarin kelompok 5 ya. Bagaimana dengan makalahnya? Sudah siap? Kelompok 5 sudah siap ya. Kelompok 4 kalau jika mempresentasikan makalahnya itu lupalah contohnya. Bagaimana contohnya? Kalau misalkan menggunakan model pembelajaran aktif tadi, model apa yang digunakan? Contohnya seperti apa? Jelaskan biar paham ya, lain juga paham. Begitu juga dengan model pembelajaran tidak langsung, dan praktik tadi. Namanya bentuk pembelajaran aktif ya kan? Aktif ada kreatifnya, ada inovasinya. Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Saya Bu. Ya. Oke, dan tadi kan Ibu sudah menjelaskan banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Saya ingin bertanya, dari beberapa metode yang telah kita pelajari tadi, metode apa yang paling cocok digunakan untuk anak usia dini? Ya, ada yang mau jawab? Saya silakan. Baiklah, saya selalu edikan izin menjawab pertanyaan saudara. Jadi metode yang cocok untuk yang digunakan untuk mengajar anak usia dini itu ada metode match, yaitu bertukar pasangan. Jadi model pembelajaran ini memungkinkan siswa bekerja sama dengan orang lain. Dalam metode ini, setiap siswa akan mendapatkan kartu, kemudian mencari pasangan yang memiliki kartu yang cocok. Jadi manfaat dari metode match ini yaitu diantaranya pertama itu meningkatkan kemampuan kognitif, yang kedua itu meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dipelajari, selanjutnya itu meningkatkan motivasi belajar, melatih kedisiplinan dan membantu perkembangan interaksi sosial. Jadi ini sangat cocok untuk anak usia dini. Terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Silakan yang mau menambahkan jawaban dari Nur Ainun. Fitriani, mungkin ada tambahan? Metode apa yang cocok digunakan ketika mengajar di PAUD ya? PAUD. Ada yang mengajar di PAUD ya? Nur Ainun ya? Terjadi Bu.
bahwa coba jelaskan dulu sedikit. Bagaimana metode Rawa ketika menghadapi anak-anak itu kan? Kadang-kadang kita di kaum ini kan punya juga kan? Ada yang lari lah, mau ini lah, kita suruh duduk lari dia ya kan? Bagaimana caranya Rawa? Dari pengalaman, bagi pengalaman boleh juga. Metode apa yang digunakan Rawa ketika misalkan anak-anak ini lari-lari, sibuk gurunya sibuk menjelaskan tapi dia tidak mau mendengarkan karena mereka memang pada masa-masanya masa bermain ya. Coba dulu boleh kita berbagi pengalaman kepada kami. Sedikit menambahi dari jawaban teman kita tadi. Teman kita tadi memilih metode image. Saya sangat setuju di situ karena seperti yang kita ketahui, anak-anak itu lebih aktif di gerakan daripada pembelajaran. Kayak kita kan lebih aktifnya di materi. Kalau anak-anak kalau terus kita kasih materi dia akan bosan. Jangan bosan dia tidak akan mau masuk lagi untuk besok. Jadi metode seperti kita ini cocok bukan hanya untuk materi ini gini ya anak-anak ini gini tidak. Mereka itu lebih kayak ayo kesini kasih contoh terus. Kita turun, kalau bisa kita turun terus ke lapangan. Kalau ada yang di situ taman atau apa, langsung turun kenali terus. Ini tuh apa namanya, dan ini tuh manfaatnya bagaimana, gitu. Boleh ya berbagi pengalaman boleh, karena kita di sini nanti, kalian di sini nanti itu menjadi seorang guru. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka. Jadi ada lagi yang menambahkan? Berbagi pengalaman ya boleh. Kan kalau yang kita tahu gaya belajar itu ada 3 ya. Yang pertama itu visual, yang kedua ada audio, yang ketiga itu kinestetik. Kalau misalnya anak PAUD itu dia lebih ke kinestetik. Kinestetik itu dia banyak gerak. Yang kayak dibilang Lawa tadi, dia harus banyak gerak. Karena kalau misalnya visual itu dia bagian ke perkembangan kognitif, bagian kayak kita ini pikiran. Kita udah lewat masanya kalau bagian kinestetik itu. Apa yang sudah dilakukan selama pengalamannya ini? Kalau untuk rezeki Bu, biasanya kami pertama itu memberikan materi, menuliskan bukan tulis atau mendikte. Setelah itu minggu depannya langsung ke praktek karena memang pelajaran teknologi informasi dan komunikasi megangnya. Itu pas praktek itu Putri buat model pembelajarannya cooperative learning buat per kelompok. Jadi kami praktek apa saja menu-menu yang ada di Microsoft Word dan untuk kedepannya baru perorangan. Dan siapa lagi yang di sini? Si Jara ya? Coba Jara, bagaimana kalau misalkan SMP itu ketika mengajar tentang apa misalnya? Bagaimana pengalamannya? Siapa enggak? Ya, jadi Jadi kalau dalam materi pembelajaran itu sering pakai metode diskusi, terus biasa nunjukin gambar gitu. Nanti setelah nunjukin gambar baru mereka memahami, baru nyari di kamus tuh bahasa Inggrisnya itu apa. Baru nanti kami praktek gitu. Maksudnya di dalam kelas, di luar atau Di dalam, pakai alat gitu. Jadi medianya itu mendukung ya. Nah kalau misalkan kita dalam pembelajaran itu media itu juga suatu pendukung untuk keberhasilan tujuan pembelajaran. Oleh kita menggunakan D3. Jadi di SMP 3 itu sudah menggunakan sarana-sarana. Jadi sudah apa itu mengajar itu harus menggunakan diri fokus dan alat-alat yang lain. Kalau lalu ada juga kalau masalah paham itu kan prakteknya itu langsung ke tempat duduk prakteknya. Kalau sholat pakai sholat. Jadi sarana prasarananya sudah mendukung ya, masalahnya sudah ada, ruangannya sudah lengkap gitu ya. Nah yang mau dijelaskan tentang model pembelajaran hari ini cukup atau ada yang mau bertanya, ada yang mau atau misalnya memberikan pengalaman lain? Yang merdeka itu bukan kita, anak-anaknya yang merdeka kan? Jadi kita yang pusing sendiri menghadapi anak, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang memang anak diwajibkan pakai HP ya. Kalau zaman itu dulu ada HP, sama dengan kalian kan? Sama kalian boleh pakai HP kan? Boleh. Covid. Bukan, misalnya waktu SMP dulu, SMP boleh kan? Sekarang dibolehkan. Anak-anak itu makanya
mencari informasi itu tentu tidak enak. Nah, di sisi lain ada juga keenakannya seorang guru. Ya udah ketika kita memberikan materi, ya udah nanya, coba lihat di Google gitu kan. Tapi di sisi lain juga kesimpulan kita pada hari ini tadi ada model pembelajarannya. Bagaimana model pembelajaran itu apa tadi model pembelajaran itu apa tadi? Ada yang mau menerangkan? Jelaskan. Soal pendekatan. Ya, menggunakan pendekatan itu pola yang dirancang dengan menggunakan langkah-langkah model pembelajaran ya. Dirancang, kenapa harus dirancang? Biar tujuan pembelajaran itu bisa dicapai pada materi tersebut. Tadi ada 3 bentuk bentuk model pembelajarannya. Apa aja bentuk model pembelajarannya? Secara langsung, secara tidak langsung dan kooperatif. Ya, secara langsung itu seperti apa? Guru langsung kepada siswa. Kita tahu, pemikirannya seperti ini. Nah, kalau yang tidak langsung seperti apa tadi? Yang tidak langsung? Memakai sarana Bu. Ya. Fokus. Yang model pembelajaran tidak langsung, paham? Tadi kan dijelaskan ya. Kalau langsung kita langsung dengan siswanya. Nah, kalau tidak langsung, Oke, Google-nya. dari siswanya ya. Nah, dari siswanya. Maksudnya siswanya agak Ya, kalau kita misalkan tadi model langsung, itu ada ini. Ya, model langsung. Kalau misalnya kooperatif tadi apa? Kooperatif kerjasama kan? Iya, betul. Jadi di situ dinilai bukan dari individualnya. Kalau langsung itu kan langsung ke orangnya. Nah, kalau dia kooperatif itu ke kelompoknya. Jadi bingung kita kan? Kayak kelompok tadi. Siapa yang aktif di sini? Siapa yang terlibat? Satu orang yang capek tuh. Mungkin satu orang yang kerja gitu kan? Tapi namanya masih semua dalam kelompok. Ya udahlah, karena itu kita dimasukkan. Kemudian model pembelajarannya tadi ada juga 3 ya? Ya Bu. Apa tadi? Model pembelajarannya ada aktif, kreatif, ada yang model pembelajaran aktif dan kreatif. Oke, mungkin ini ya materi kita pada hari ini bentuk-bentuk model pembelajarannya. Jadi disarankan sekali lagi untuk ke depan makalahnya agak diperbanyak lagi ya. Ini isinya. Kemudian kalau bisa PowerPoint-nya didesain lagi, buat contohnya. Kalau memaparkan sebuah makalah itu buat contohnya. Jadi seperti ini langsung kan. Jadi kita enak kan, paham. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya, jangan lupa minggu depan kelompok 5 hampir ya sesuai materi yang kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa nanti absen disiapkan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.